di antara kalian sudah ada yang kasus atau punya data ya, jadi semacam kandidat nanti kalau misalnya mau ambil data, mau analisa, mau tugas akhir, kalian biasanya sudah punya bayangan ya, kira-kira akan ambil kasus apa. Dan kalau nanti kalian akan ambil kasus itu jangan sesuatu yang baru sekali, tapi yang memang kalian sudah familiar dari kasusnya, dari datanya gitu, sehingga kemudian itu lebih mudahkan. Jadi nanti belajarnya lebih kepada mendalami temanya, tidak kemudian soal bagaimana ngumpulin datanya dapat apa enggak gitu. Jadi akhirnya nggak berlebihan ya, nggak berlebihan tuh dalam arti kerepotannya gitu. Sehingga nanti tinggal mendiskusikan pembahasan dari hasil-hasil dari data sama kemudian analisa ya. Jadi gitu. Bagi yang kalian punya kasus banyak, bisa share juga sebenarnya sama teman-teman yang mungkin tidak terlalu bagus untuk akses datanya ya, itu tidak punya link khusus gitu ya. Biasanya kalau di rumah sakit sih banyak sebenarnya, cuma sampai kalian belum terbiasa saja untuk kemudian menyampaikan kasus-kasus itu menjadi bentuk analisa yang kemudian orang lain bisa paham ya. Baik, ini hampir semua kayaknya ya. Hari ini saya ingin melanjutkan terkait dengan stroke. Kita akan bahas tentang stroke hemoragik. Ini hari ini agak cukup itu ya, hangat. Jadi saya juga di rumah cukup berkeringat gitu ya. Kecuali kalau di rumah sakit ya. Kalau di rumah sakit air conditionnya pasti nyaman karena kalian di ruangan dengan radiologi biasanya cukup terkontrol suhunya ya. Baik, saya izin ya, mulai saja. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan stroke hemoragik yang kita selesaikan dulu sebagai penjelasan pelengkap dari kemarin ya, stroke non hemoragik atau stroke iskemik. Saya share dulu materinya. Materinya sudah saya lengkapi ya di Google Classroom, jadi kalian bisa nanti tinggal lihat sama download kalau memang ingin bisa mengakses sendiri di laptopnya ya tanpa membuka GCR. Oke, ini kita mulai terkait dengan stroke hemoragik. Saya akan lebih banyak menyampaikan tentu faktor dari proses penyakitnya, walaupun nanti kita akan melihatnya juga pada aspek hasil imagingnya ya. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat dari proses pencitraan, tentu itu tidak bisa terlepas dari proses stroke hemoragik sendiri ya. Ada beberapa hal yang mungkin akan saya kembali untuk mengingatkan. Pertama adalah stroke hemoragik itu sama dengan stroke iskemik bahwa ada proses perdarahan ya. Jadi artinya terkait dengan pembuluh darah. Tapi yang harus kalian garis bawahi adalah kalau stroke hemoragik adalah pecahnya pembuluh darah ya. Biasanya karena faktor malformasi dan kebanyakan adalah aneurisma, pembuluh darah di otak. Nah, kemudian karena pecahnya pembuluh darah itu maka terjadi kebocoran dari pembuluh darah. Sehingga darahnya mengalir keluar ya. Kalau kita lihat dari anatomi otak ya, jadi kalau pembuluh darahnya itu pecah, maka pembuluh darah itu akan menggenang ya, akan menggenang di sekitar jaringan otak ya, dan dia akan membentuk sebuah kompartemen yang berisi darah yang tadi keluar dari pembuluh darah itu akan mendesak jaringan-jaringan otak di sekitarnya, dan kemudian jaringan itu menjadi perdarahannya ya, perfusinya nggak bagus, dan lama-lama jaringan yang terdesak oleh perdarahan tadi juga akan mengalami infark ya gitu. Jadi ujungnya tetap bahwa semua stroke akan menjadi sesuatu yang kondisinya berat buat siapapun yang mendapat serangan itu, karena dia akan berisiko untuk menyebabkan kematian sel otak ya. Dan kalau sel otaknya sudah terganggu fungsinya sampai dia kemudian mati dalam kondisi infark, maka fungsinya akan stop.
Sementara kita tahu bahwa otak adalah sumber dari fungsi koordinasi seluruh fungsi tubuh. Sehingga gejalanya akan semakin banyak tergantung seberapa luas bagian-bagian dari nervus di otak yang mengalami gangguan akibat kebocoran pembuluh darah dari stroke hemoragik ini ya. Jadi kalau kita lihat darah yang masuk atau menggenang di antara jaringan otak itu akan mendesak. Kenapa? Karena jaringan otak itu adalah substansinya sangat lunak ya. Jadi kalau pembuluh darah menggenang aja dia udah mendapat tekanan yang cukup hebat dan dia akan kemudian mati kalau kelamaan atau kalau tekanannya dalam waktu yang lama. Dan kemudian jaringannya rusak sehingga mati tadi. Lalu kemudian kita lihat seberapa kekuatan dari pembuluh darah sehingga kemudian bisa membuat genangan yang demikian besar. Iya, terutama kalau pada pasien stroke hemoragik adalah pasien yang sebelumnya memang punya riwayat hipertensi. Ya, jadi bayangin ya, tekanan darah normal itu kan 80/100 atau 80/120 ya, jadi sistolik dan diastoliknya segitu. Kalau tekanan darah tinggi bisa ya sampai 150/200 sampai begitu. Artinya tinggi sekali. Sehingga bisa kita lihat bahwa tekanan darah yang normal dengan hipertensi tekanan darahnya bisa 2 kalinya gitu. Nah, kita bayangkan kalau dalam satu pembuluh atau satu saluran kita injeksikan cairan ya yang kemudian diberi tekanan, berarti cairan atau aliran air dari dalam saluran itu akan cepat mengalir ke daerah yang distal dengan tekanan tersebut. Kalau tekanannya di2 kalikan, maka aliran cairan dalam saluran itu akan punya kecepatan jauh lebih tinggi. Jika ya pada satu tempat di daerah distal tadi di mana air mengalir ya dalam pembuluh itu pecah pembuluhnya, kita bayangin ya seperti daerah di mana saluran pompa airnya itu pecah, itu akan mengalirnya demikian banyak dan cepat, dan itu akan tertimbun di antara jaringan otak. Kira-kira begitu. Tapi memang stroke hemoragik ini adalah dalam jumlah kasus hanya meliputi sekitar 15% saja dari seluruh kasus stroke. Namun demikian kondisinya bisa sangat emergency ya. Dan kemudian kondisi pasien pada stroke hemoragik itu sangat dipengaruhi oleh lokasi di mana terjadi perdarahan dan apa penyebab perdarahannya gitu ya. Apakah dia hanya terjadi malformasi saja sehingga memang orang-orang yang sudah sejak awal memiliki kelainan pembuluh darah, termasuk kelainan pembuluh darah di otak, memang beresiko untuk mengalami stroke hemoragik lebih banyak dibanding orang yang normal yang tidak punya anomali pembuluh darah tadi. Namun kalau ditambah begini, dia orang yang memang mempunyai kelainan pembuluh darah plus dia adalah penderita penyakit hipertensi, resikonya bertambah. Lalu gini, ternyata pembuluh darah itu akan berbeda ya antara mereka yang hanya punya kelainan pembuluh darah saja tapi tidak hipertensi gitu. Atau juga akan berbeda kalau misalnya dia adalah orang yang punya kelainan hipertensi yang udah lama. Jadi artinya kelainan pembuluh darahnya bisa jadi jauh lebih berat ya. Terus kemudian tergantung lokasi. Jadi pembuluh darah itu kalau kalian membaca lagi, tolong dibuka lagi ya. Pembuluh darah dari arteri karotis interna ya. Kan kalau arteri karotis dari leher ya, kalau dari leher dari arcus aorta itu ada cabang pembuluh darah yang ke otak yang mengalir di leher kanan dan kiri ya. Nanti kemudian dia akan bercabang menjadi arteri karotis eksterna yang arah muka dan kemudian permukaan kepala, dan ada arteri karotis interna yang akan menembus masuk ke dalam jaringan otak. Nah, di situ dia akan bercabang-cabang lagi menjadi arteri karotis interna yang medial
ya, yang kemudian posterior, yang ada anterior. Nah, itu adalah cabang-cabang yang posisinya sendiri-sendiri ya. Memang yang banyak, yang utama adalah seperti arteri karotis internal, medial ya, yang medial yang kemudian akan masuk ke daerah sulcus dan masuk ke daerah perifer. Jadi ada di sini di daerah temporal ya. Yang lainnya akan ke posterior. Yang ke posterior itu akan kemudian ke arah dari posterior dari otak ya, cerebellum dan kemudian daerah di belakang dari temporal ya. Jadi ada dari frontal, parietal, occipital. Jadi yang posterior akan lebih ke area occipital. Tapi kalau kita lihat lagi struktur hemoragik tergantung area mana di mana terjadi perdarahan, itu juga kita nanti akan bisa mencermati kira-kira dia akan mengalami kelainan seperti apa. Tergantung daerah mana dari bagian otak yang tertekan oleh pecahnya pembuluh darah itu ya. Jadi kalian harus kembali melihat cabang-cabang dari pembuluh darah utama di otak ya, sehingga kalian bisa lihat kemungkinan nanti akan terjadi bendungan pembuluh darah atau terjadi stroke hemoragiknya nanti akan seberapa luas dan bagaimana saja yang akan terpengaruh dan bagaimana pengaruhnya terhadap gangguan dari fungsi-fungsi persarafan dan gejala-gejala yang muncul seperti apa. Itu yang kemudian harus kalian pahami dari stroke hemoragik. Nah, ada dua jenis stroke hemoragik yang sebenarnya bisa kita kategorikan, yaitu intracerebral, jadi benar-benar di dalam jaringan otak, tapi ada juga yang subarachnoid, jadi betul-betul di permukaan, jadi sebelah permukaan dari otak, tapi sudah yang kemudian kalau terjadi perdarahan maka dia akan menekan otak dari daerah perifer, tapi tetap akan bisa merusak, jadi karena dia akan langsung menekan jaringan otak yang rapuh dan sangat lunak ya. Terus kemudian kita lihat bahwa perdarahan itu bisa jadi karena pembuluh darahnya sudah mengalami kerusakan ya. Kerusakan itu bisa karena kondisi-kondisi seperti tadi hipertensi ya. Atau memang sudah ada flak-flak karena memang kondisi pasien adalah yang relatif dengan kondisi pembuluh darah yang mengandung kadar-kadar kolesterol ya, triglycerida yang tinggi, itu sehingga kemudian ada sumbatan-sumbatan di sana dan lain sebagainya. Dan itu kemudian memperparah ya kondisi proses dari stroke-nya. Lalu kemudian kita juga jangan lupa bahwa stroke hemoragik juga bisa menjadi bagian dari stroke yang lain ya. Jadi kalau sudah terjadi stroke iskemik akan bisa dilanjuti juga dengan stroke hemoragik, bisa. Jadi dua-duanya menjadi satu dalam kondisi pasien itu juga bisa. Jadi memang kenapa pada penderita stroke biasanya akan dilihat imaging dengan proses yang analisanya itu dicoba untuk lalu membutuhkan juga bahkan kita akan lakukan lagi dengan MRI, bahkan kemudian angiografi secara khusus untuk melihat perdarahannya di mana. Dan kasus stroke-nya apakah iskemik saja atau kemudian stroke iskemik dan hemoragik gitu ya. Di beberapa tempat menjadi berbagai hal yang terkombinasi menjadi satu ya dalam satu kondisi tertentu pada pasien. Nah, kemudian kita juga lihat bahwa stroke hemoragik bisa terjadi karena arteriovenosa malformasi. Jadi sudah ada malformasi sebelumnya gitu ya. Dan itu baru diketahui ketika terjadinya kasus stroke. Nah, kemudian kita juga tahu kejadian pada stroke hemoragik kadang-kadang sangat mengagetkan ya. Karena biasanya kondisinya pasien umumnya berada pada kondisi yang normal, jadi biasa aja tuh, nggak ada tanda-tandanya, tapi ketika beraktivitas tiba-tiba kemudian ada serangan nyeri kepala, tiba-tiba kemudian dia pingsan, lalu kemudian koma ya, dalam durasi hanya beberapa jam. Gitu ya. Coba kita lihat yang berikut, ini adalah gambaran di mana pada stroke hemoragik terjadi perdarahan yang sebenarnya saya balikin lagi. Oke, baik. Ini kursor saya ya. Jadi ini ada bleeding yang intra cerebral
Dan ini adalah breathing yang kemudian subarachnoid yang kemudian bisa menekan pada dari jaringan otak, ya, kira-kira gitu. Lalu kemudian ini dia gejala-gejalanya, ya. Jadi dalam hitungan jam, gitu ya, maka kondisi pasien bisa berubah dengan cepat, ya. Mulai dia merasa kemudian ada lemas atau kelemahan yang mendadak, karena kita lihat ya prosesnya, kita bayangin gini, kita sedang melakukan aktivitas biasa, tiba-tiba pembuluh darah otak pecah gitu ya, berarti sebagian besar darah yang ada di otak itu keluar, sehingga sebagian otak yang lain tidak teraliri oleh pembuluh darah, kan ya, berarti artinya ada fase di mana sebagian otak yang lain tidak teraliri oleh aliran darah, maka terjadi perfusi yang menurun, maka biasanya akan ada kondisi yang menyebabkan gangguan stabilitas menurun, ada kemudian rasa kelemahan yang mendadak, tiba-tiba lumpuh pada satu bagian karena dia segera menekan pada satu bagian otak yang terjadi stroke hemoragik, lalu bisa juga kemudian menekan pada area di mana pusat bicara ada di sana sehingga dia kesulitan bicara. Lalu kemudian ada juga bagian yang mengena pada nervus yang terkait dengan penglihatan, ya, karena dia biasanya ada di daerah arah tengah dan anterior. Lalu karena ada imbalance yang terjadi pada kondisi tubuh karena tadi perdarahan, maka akan terjadi gangguan keseimbangan. Kemudian ada rangsangan muntah, kesulitan berjalan, lalu juga ada hal-hal yang sifatnya mengganggu kondisi vital, jadi pernafasan juga menjadi tidak teratur sampai kehilangan kesadaran. Ya, geser lagi, ini ada perdarahan subarachnoid. Pada perdarahan subarachnoid itu kita tahu bahwa perdarahan yang terjadi itu juga akan menyebabkan perdarahannya mengisi ruang daerah tulang sampai ke tulang belakang cerebri, ya, karena pembuluh darah yang pecah juga akan bersatu dengan cairan otak, ya, dan cairan otak itu sampai ke daerah sumsum tulang belakang, ya, sehingga kemudian menyebabkan peningkatan tekanan pada otak, karena kan di otak itu ada cairan plus cairan cerebrospinal dan juga cairan darah. Padahal sesungguhnya cairan cerebrospinal saja yang seharusnya ada di yang mengelilingi sekitar otak. Jadi penambahan cairan darah akan menyebabkan peningkatan tekanan pada otak, dan itu juga salah satunya yang bisa menyebabkan sampai muntah, ya, tekanan itu. Terus kemudian ini dia, pada sebagian besar kasus perdarahan subarachnoid itu rata-rata ada riwayat aneurisma cerebral, jadi aneurisma pembuluh darah. Ya, terus kemudian dan kemudian ada pada kasus-kasus dengan perdarahan subarachnoid itu ada resiko-resiko tertentu, ya, ketika dalam perawatan mereka kemudian kondisinya semakin berat, ya, dan juga terjadi tidak saja kondisi meninggal, tapi juga efeknya adalah disabilitas. Jadi setelah itu fungsi-fungsinya menurun dan tidak bisa kembali, ya, gitu. Bahkan kalau perdarahannya sangat berat, ya, mungkin dia akan kemudian tidak bisa ditolong, ya, karena pecah pembuluh darah yang demikian hebat masuk ke bercampur dengan cairan cerebrospinal dan mempengaruhi keseluruhan bagian otak, terutama tekanan dalam tekanan pada otak karena jumlah cairan yang ada dalam cerebrospinal, cairan otak itu menjadi bertambah, ya, dan tekanannya akan semakin berat sehingga kemudian menyebabkan otak menjadi instabilitas, ya, kondisinya. Kan itu juga bisa terjadi pada mereka yang kalau kondisi meningitis, ya, meningitis juga demikian. Jadi ada kondisi di mana akhirnya cairan otaknya kemudian juga terganggu karena tekanannya semakin meningkat dan juga akhirnya mengganggu kesadaran, ya, sampai mengganggu kesadaran. Nah, ini
Perdarahan subarachnoid yang menjadi penting untuk diperhatikan juga karena dia akan menyebabkan resiko meninggal ya. Terus kemudian bayangin ini kita harus perhatikan perdarahan subarachnoid itu entah kenapa dalam satu analisa epidemiologi lebih banyak ditemukan pada wanita. Bisa jadi kalau kita bilang kondisi stroke itu memang relatif pada mereka-mereka yang usianya lebih tinggi atau lebih tua ya. Sementara pada wanita pembuluh darah pada usia seniorita itu sangat dipengaruhi juga oleh kondisi hormonal. Jadi pembuluh darahnya relatif kemudian menjadi gampang mengalami kerusakan ya. Tekanan darahnya juga mungkin lebih cenderung untuk meningkat karena faktor hormonalnya semakin menurun untuk kemudian menjaga stabilitas dari fungsi tubuh secara keseluruhan. Jadi estrogennya menurun karena cenderung berada pada kondisi menopause ya. Jadi kemudian mereka juga lebih beresiko terhadap penyakit jantung seperti itu. Dan ini juga lihat. Jadi kalau kemudian kita lihat ada riwayat keluarga ya. Jadi pada perdarahan otak itu ada riwayat keluarga. Jadi misalnya kalau kita lihat orang awam tuh selalu bilang, oh keluarganya juga kakaknya atau pamannya itu juga pernah mengalami stroke. Jadi mungkin itu ada kaitannya dengan tadi ya konfigurasi dari pembuluh darah ya. Jadi kalau misalnya itu secara genetik memang ada defeknya, maka mungkin itu secara genetik atau secara familial itu menetap ya. Selalu ada resiko itu. Dan tentu kita lihat ada resiko-resiko atau faktor-faktor lain yang juga memperkuat ya terjadinya insiden dari perdarahan subarachnoid. Pertama adalah merokok ya, karena rokok menyebabkan zat-zat kimia yang toksik pada rokok termasuk nikotin akan sangat mengganggu stabilitas dari endotel pembuluh darah. Jadi endotel pembuluh darahnya cenderung lebih gampang rusak. Tentu juga zat-zat yang mengganggu kondisi-kondisi di otak ya, jadi pengguna alkohol yang berat dan juga hipertensi. Karena hipertensi apa? Tekanan darah yang tinggi itu biasanya sudah akan menyebabkan para penderita itu mukosa pembuluh darahnya di sebelah internal itu tercabik-cabik. Jadi membuat luka-luka kecil gitu. Jadi suatu saat itu yang kemudian memperlemah kondisi pembuluh darah dan menyebabkan dia mudah untuk terjadi kebocoran hingga pecah pembuluh darah yang cukup besar ya, atau mengalami malformasi. Nah ini adalah untuk mengingatkan saja ya untuk kalian bahwa apa bedanya kalau epidural, subdural, dan kemudian intracerebral. Jadi kalau kita lihat stroke hemorrhagic itu kita bagi menjadi intracerebral dan subarachnoid. Jadi kalau subarachnoid itu berada di dalam ya dari ini perkamen ya, meningannya otak ya. Jadi selaput otak yang keras seperti kertas semen yang nggak gampang robek itu berarti berada di luarnya dan dia sangat keras gitu dan dia tidak akan kemana-mana. Jadi kalau ada perdarahan maka selaput otaknya utuh tapi otaknya ketekan gitu ya. Jadi kebayang tekanan terhadap otak sangat meningkat, maka ini akan rapuh dan kemudian pecah gitu. Jadi kita bayangin aja ya kalau kita bikin agar-agar ya. Jadi kalau agar-agar itu kita pencet aja atau kemudian ada massa di sekitar yang kemudian harus diberikan ruang, maka jaringan itu yang akan rusak ya. Mengalah dibandingkan dengan pembuluh darah yang kemudian terbentuk menjadi genangan perdarahan di dalam komponen organ otak yang ada di dalam kepala. Dan kita juga jangan lupa pada kondisi traumatik ya. Jadi stroke itu tidak hanya terjadi begitu saja, tapi juga perdarahan intracerebral bukan karena stroke juga bisa ya. Misalnya dipicu oleh trauma, oleh kecelakaan lalu lintas juga bisa gitu. Jadi ada hantaman yang besar terjadi perdarahan intracerebral itu juga bisa. Tapi mungkin bukan sesuatu yang kita bahas di sini. Ya, jadi perdarahan intracerebral itu tidak disebabkan oleh hanya karena stroke saja. Banyak hal ya. Ini kita lihat satu bagan ya. Jadi kita lihat
penyebab utama dari perdarahan intracerebral ya, atau kita juga katakan yang juga berhubungan dengan stroke hemoragik itu adalah dua. Pertama adalah hipertensi dan kedua adalah angiopati. Jadi berbagai penyakit yang memperlemah pembuluh darah di jaringan otak. Ya, jadi cerebral amyloid angiopati. Jadi berbagai kelainan itu banyak, bisa degeneratif, bisa karena kemudian jejak toksik seperti rokok dan alkohol, gitu-gitu. Atau memang dalam kondisi bisa jadi autoimun, gitu-gitu, yang kemudian mempengaruhi kondisi pembuluh darah. Ya. Tapi yang utama untuk Indonesia adalah hipertensi. Jadi kalau kita bisa lihat, mungkin bisa dikatakan apakah sepertiga dari orang dewasa Indonesia di atas usia 40 tahun bisa jadi beresiko hipertensi. Ya, pertama apa? Bisa jadi karena pola hidup ya. Lalu kemudian artinya pola makan dengan natrium tinggi. Itu juga bisa ya. Yang kemudian membuat kita beresiko. Dan kemudian kita jangan lupa 2/3 pria Indonesia adalah perokok dan perokoknya bisa dari kecil ya, dari SMP itu udah berapa puluh tahun dia merokok gitu. Kalaupun tidak merokok, sebagian besar kita adalah perokok pasif ya. Perokok pasif itu nggak ngerokok tapi kita menghirup asap rokok itu juga. Terus makanan-makanan kita ya, makanan-makanan kita tinggi lemak ya, mungkin gini kalau bersantan gitu, walaupun mungkin kita tidak fast food gitu, tapi makanan-makanan yang seperti itu ternyata membuat kita lebih lebih punya resiko untuk kandungan lemak tinggi pada pembuluh darah. Ya, jadi segala sesuatu yang terkait dengan pembuluh darah itu menyebabkan resiko untuk terjadi perdarahan intracerebral. Lalu kasus-kasus yang berikutnya adalah tentu ini ya. Jadi antara iskemik dan hemoragik itu bertemanan. Jadi ya hemoragiknya terjadi pada saat kondisi stroke iskemik. Itu juga bisa. Ada stimulus dari penggunaan obat-obatan. Jadi ya pokoknya kira-kira demikian kondisinya kalau terkait dengan perdarahan. Ada juga perubahan pada vaskularisasi atau malformasi dengan berbagai bentuk. Bisa karena angiom, venous angioma, bisa aneurisma, bisa fistula pada arteri venus ya, atau koagulopati. Koagulopati itu berarti penyakit-penyakit yang terkait dengan ketidakmampuan atau ketidakstabilan dalam faktor-faktor pembekuan darah. Ya, jadi bisa darahnya lebih pekat gitu ya, atau bisa juga darahnya lebih cair gitu. Itu juga adalah yang terkait dengan ini. Dan sifatnya bisa iatrogenik, nggak tahu tuh kenapa ya. Dan berbagai macam penyebab lainnya termasuk ini ya, trauma. Nah, misalnya kita bisa lihat kan ada mereka yang anggaplah anak muda lalu jatuh dari motor, walaupun pakai helm ya, jatuh dari motor, terus kemudian dia bisa bangun gitu. Oh nggak apa-apa, saya sehat gitu. Langsung bawa lagi motornya. Nah, sampai di rumah nggak lama setelah itu kemudian dia tidur. Nah, akhirnya nggak bangun lagi gitu misalnya. Bisa jadi sebenarnya ketika terjadi trauma ya misalnya di jalan dengan benturan kepala itu menyebabkan itu ya trauma pada kepalanya dan menyebabkan pecahnya pembuluh darah dan prosesnya perlahan. Nah, gitu ya, perlahan lalu kemudian ketika itu dia merasa kayaknya agak pusing, dia tidur. Nah, selama tidur itu pembuluh darah yang pecah akan semakin banyak perdarahannya karena tidak terdeteksi ya. Tiba-tiba sudah menyebabkan dia dalam kondisi koma. Kalau udah koma kan nggak bisa ditanya. Kenapa, gimana, apa yang dirasakan nggak bisa. Jadi memang pada resiko trauma akibat benturan saat kecelakaan lalu lintas sebenarnya memang akan selalu perlu ditanya bagaimana proses traumanya ya. Dan kalau misalnya dibawa ke IGD biasanya kan jangan pulang dulu gitu ya. Itu kan karena memang kita mengantisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan termasuk hal seperti ini ya. Nah, ini kita lihat bahwa pada perdarahan stroke hemoragik memang kita lihat
dilakukan banyak dengan modalitas CT ya, dan banyak dilakukan di awal dengan non kontras CT, jadi NC-CT, dan kemudian bisa dilengkapi dengan tetap dengan MRI. Ya, jadi kita lihat gambaran CT kurang lebih seperti yang sebelah kiri, tapi kemudian MRI dapat lebih menjelaskan detail dari perdarahan yang terjadi. Jadi modalitas ini saling mendukung satu sama lain ya. Oke, kita kita lanjutkan ya. Oh ya, baik. Ini kita lihat. Jadi kalau dalam proses pembuluh darah, pertama adalah darahnya pasti akan masuk ke dalam jaringan ya. Lalu kemudian ketika sudah dalam jaringan, darah itu akan cenderung kemudian mencair ya. Jadi sel-sel darah di dalam darah kita ya, sel darah merahnya akan kemudian pecah ya, pecah dan kemudian menyebabkan darah kita kemudian menyatu, dan kandungan besi yang ada dalam pembuluh darah berarti akan menyeluruh, berada atau tergenang di dalam pembuluh darah itu. Jadi sehingga akan terjadi proses di mana pada magnetik itu karena ada pengaruh faktor besi dalam darah kita yang sudah terbendung ini, oleh karena sistem pemecahan sel-sel darah kita oleh darah yang kemudian keluar dari pembuluh darah, itu akan memunculkan sebuah pola tersendiri dalam imaging pada MRI. Ya. Jadi dia terbentuk nanti hasilnya sebuah rongga atau ruangan yang kemudian akan cenderung dalam pemeriksaan imaging memperlihatkan gambaran hipointens ya, karena tadi proses dari pencairan atau peleburan sel-sel darah merah yang keluar dari pembuluh darah, yang kemudian dia pecah dan kemudian genangan darah itu relatif akan mengandung lebih tinggi verum ya, yang akan diperlihatkan dengan kondisi hipointens pada lokasi di mana terjadinya perdarahan. Ini kita lihat pada T1, T2 gitu ya, terus kemudian pada wanita usia 74 tahun dengan subacute hemorrhage. Kita lihat areanya ya. Jadi kita bisa lihat dari T1 sama T2 sudah cukup kelihatan ya, daerah yang kelihatan terkait dengan area dari perdarahannya ya. Jadi kita bisa lihat dengan tegas bahwa area di mana terjadi perdarahan sudah dapat kita tentukan lokasi perdarahannya di mana. Tapi tentu pada kondisi ini maka kemudian para dokter akan menentukan luas dari terjadinya perdarahan tadi, sehingga bisa dilakukan terapi yang lebih invasif ya untuk mengontrol perdarahannya. Karena kalau perdarahannya tidak bisa dibendung dan terus-menerus, maka proses penekanan terhadap jaringan otaknya semakin besar. Sehingga kemudian pada perdarahan otak seringkali diupayakan terjadinya pengeluaran dari perdarahan yang terjadi, terutama kalau perdarahannya di subdural ya. Jadi kalau perdarahannya di permukaan, maka terus kemudian luasnya juga cukup lumayan, maka akan dilakukan pembukaan dari batok kepala untuk kemudian menghilangkan perdarahannya tadi ya, supaya tekanan intrakranial juga menjadi stabil dan jaringan otak yang terkena juga bisa dikembalikan dalam kondisi seperti semula. Dan ini biasanya dilakukan proses pada kasus-kasus stroke hemoragik yang relatif sangat emergency ya. Jadi lihat. Nah, ini pergambaran dengan CT ya. Dengan CT kita lihat gambaran A dan gambaran B, serta kemudian gambaran C. Jadi kita terlihat bahwa ada gambaran terjadi perdarahan hiperdens yang ada di daerah otak, dan ini berada di basal ganglia pada area yang sama. Namun kemudian
pada gambar C, kita melakukan CT angiografi dengan pada fase yang berikutnya untuk kemudian kita melihatkan ada proses yang lebih lanjut dari proses dari stroke hemoragik pada area tersebut, ya. Oke, ini adalah CT. Tapi bagaimana dengan kalau kita melakukannya dengan MRI? Jadi kita juga lihat bahwa pemeriksaan MRI pada kasus stroke tentu kita lihat kalau kasusnya emergency maka pemeriksaan MRI aja juga dilakukan dengan kondisi atau pengambilan gambar yang relatif tidak boleh lama-lama, artinya diperpendek. Nah, dengan itu kemudian akan dilakukan dengan sebuah metode khusus yang ada dalam MRI. Ya. Jadi kalau kelamaan kan kasihan juga pasiennya, ya, dan memang harus dilakukan diagnosis cepat. Ini kita lihat pada daerah difus, area tanda. Kemudian kita lihat daerah difus ini pada diffuse wet imaging ya, DWI ya. Kemudian kita lihat daerah yang difus terbatas semi-oval sentrum kiri ya. Di corona radiata kita lihat bahwa ada daerah yang kemudian merupakan onset terjadinya komponen atau yang terjadi stroke ya, pasca terlaksananya terjadinya stroke, kemudian akhirnya mempengaruhi bagian lain dan bagian lain mengalami infark ya. Jadi titik-titik ini menjadi bagian dari titik-titik infark ya yang mengikuti kondisi stroke-nya. Ini juga adalah kondisi setelah onset ketika 5 hari dari pemeriksaan MR awal. Dan kemudian pada pasien sudah terjadi kondisi hemiplegia kanan dan kiri, termasuk global afasia ya. Global afasia itu berarti udah nggak bisa ngerti omongan, nggak bisa ngejawab, nggak bisa ketika mendengarkan dia nggak bisa lagi mengenal kata-kata ya, tidak bisa menerjemahkan apa yang kita sampaikan gitu. Dan itu terjadi perdarahan pada daerah ventricle ya, jadi pada daerah ruang rongga di dalam otak yang kemudian pastinya ini akan menambah tekanan di dalam otak. Oke. Dan kemudian daerah perdarahan ini yang mengarah kepada ventricle itu juga disertai dengan infark di lokasi di mana daerah yang didistribusi oleh arteri cerebral anterior. Ya, jadi cerebral anterior, ada posterior, ada medial, dan ini adalah mengarah pada arteri cerebral anterior. Ya, anterior. Kalau cerebral medial lebih ke perifer, kalau anterior itu lebih ke arah frontal parietal di sebelah depan. Ini adalah pada pria 67 tahun dan ada gejala hipertensi. Ya, dia mengalami hemiparese pada kanan dan kiri atau kelemahan dalam mobilitas dengan ekstremitasnya, dan kemudian kita lihat pada gambaran T1 weight image-nya itu ada, kita lihat sinyal yang hiper intens ya, kira-kira di sini kita lihat nih, yang kemudian menunjukkan perdarahan. Jadi ini adalah daerah perdarahannya ya, gitu, yang dikelilingi oleh daerah intens yang merupakan kalau kita lihat itu adalah area di mana ketika pembuluh darahnya juga sudah mengalami pemecahan sel-sel darah merah akibat dari pembendungan darah yang terjadi pada area tersebut. Kita lihat lagi, oke, ini adalah gambar terakhir. Baik, saya close dulu ya, sharing PowerPoint-nya, kita masuk dulu pada diskusi. Kalau kalian masih ada yang ditanyakan atau ada yang sharing terkait dengan kasus stroke hemoragik, silahkan. Saya minum dulu ya. Bu, izin bertanya atau sharing, Bu? Ini dengan siapa? Dengan Wisnu. Iya, Bu. Suaramu. Oh iya, terlalu kurang ini, Bu ya?
Iya. Enggak, lebih tegas aja. Tanya. Bu, beberapa waktu yang kemarin saya sering kali menemuin banyak ada istilahnya dokter saraf itu kalau Nyuruh. jelasnya pasien stroke dengan pendarahan hemorrhagic. Dia ditiskan dengan kontrasnya Bu ya. Itu apa ya Bu gunanya dengan kontrasnya Bu? Padahal kan udah Oh, dijelaskan ya, pendarahan. mereka melakukan dengan apa? MRI apa sih? Dengan CT Bu, tapi untuk Dengan MRI dengan berikutnya Bu, kontras. Dengan kadang-kadang Bu kontras. dia tuh Bu suka dilanjut dengan MRI. Oh iya, ya. Iya. Oke, kalau kita tadi lihat, jadi memang pada CT itu ada CT yang non kontras, ada CT dengan kontras. Tentu pada awal-awal ketika ada kasus mereka nggak pakai kontras lah ya, karena mau cepet kan. Karena pada kasus misalnya emergency, oh ini stroke berarti misalnya pokoknya dilakukan CT tanpa apa-apa, tanpa pemberian kontras. Tapi kemudian kita lihat pemeriksaan itu kan ada kemudian tujuannya masing-masing. Bisa jadi gini, pada saat stroke itu pertama kali pasti yang dilakukan dokter adalah fase emergency. Kira-kira stroke-nya itu ada di mana dan seberapa luas. Jadi biasanya non kontras akhirnya ya biar cepat. Tapi kalau misalnya pasiennya itu udah dirawat nih, tapi ternyata disabilitasnya itu cukup berat ya. Ya, artinya pasca stroke itu cukup berat. Itu pasiennya pasien baru atau memang pasien rawat? Sudah dirawat terus kemudian dilakukan Ya, Bu. Baru Bu. Baru juga. Dan Baru memang selang 1 hari atau 2 hari Bu langsung dikontras Bu. Nah hari ke-3 ke-4-nya di MRI Bu, dia Bu dirujuk Bu gitu. Gejalanya seberapa parah? Pendarahan Bu itu Bu, hemorragicnya Bu deket. Maksud saya pasiennya gimana? Kamu tahu pasiennya? Pasiennya tidak sadar Bu. Oh ya, itu dia. Jadi kalau kemudian pasiennya sendiri bukan sekedar disable atau misalnya sadar tapi ada kelemahan dari fungsi mobilitasnya, itu tapi sudah dengan kondisi yang koma, itu kan kebayang tuh. Berarti tekanan pembuluh darah akibat stroke hemoragiknya itu sudah menekan demikian hebat sehingga gitu ya menyebabkan pasien kehilangan kesadaran dan kemudian kondisinya sangat dalam. Jadi kalau kehilangan kesadaran yang sangat berat sehingga koma, itu kan akhirnya gini, dokter biasanya akan melihat apakah pasien ini prognosisnya jelek atau baik. Kalau baik itu ada gini, dia masih dia itu masih dapat ditolong dengan dengan proses tindakan tertentu dan kemungkinan tindakan itu bisa berhasil mengembalikan kondisinya sehingga tidak lagi koma. Ya, gitu ya. Jadi maka kemudian dokter harus kemudian bisa memprediksi itu dan melakukan pemeriksaan yang cukup detail agar bisa memastikan bahwa kalaupun nanti dilakukan tindakan yang invasif yang akan dilakukan walaupun beresiko tapi prospektif gitu. Itu biasanya mereka akan melihatnya dari hasil imaging yang lebih detail. Makanya kemudian kalau CT-nya masih nggak jelas, CT-nya langsung kontras, itu pun nggak jelas, maka kemudian MRI. Dan kemudian dilihat juga, kan kita tadi lihat bahwa ketika stroke hemoragik sudah terjadi, dalam otak itu tidak hanya terjadi daerah yang dapat dikenali sebagai stroke hemoragiknya saja, tapi kita bayangin ya, ada saluran yang kemudian panjang. Di satu sisi di tengah perjalanannya saluran itu pecah. Pecahnya saluran yang tadi mengalirkan darah berarti di area pecah di daerah di mana pembuluh darah pecah berarti darahnya mengembangkan atau dia mengalami stagnasi di situ sehingga memunculkan perbendungan di sana ya. Jadi aliran darahnya stop di situ. Daerah-daerah yang lebih distal dari pembuluh darah yang pecah relatif tidak mendapatkan aliran darah lagi, betul nggak? Maka daerah itu akan mengalami infark. Nah, akhirnya dua yang harus dijelaskan, seberapa luas hemoragiknya dan seberapa dampak infarknya, gitu. Ya, kalau mau dilakukan tindakan kan harus disampaikan kepada pasien.
ini tuh tindakannya itu akan seluas ini dengan resiko ini. Itu hanya bisa dijelaskan kalau dokter tahu posisi stroke hemoragiknya di mana dan impact akibat stroke hemoragiknya itu seluas apa. Kalau kemudian misalnya dilakukan tindakan udah gitu dengan bedah yang membuka batok kepala, ya, lalu kemudian perdarahannya kemudian memang bisa diselesaikan atau kemudian diatasi. Apakah kemudian daerah impact yang luas itu akan kembali? Belum tentu, ya. Sehingga komanya itu akan menetap dan bisa jadi koma terus. Sehingga itu yang dikatakan bahwa resiko pada tindakan tidak sebanding dengan hasil. Artinya pada pasien ini dengan kondisi yang demikian berat, ya, prognosisnya buruk. Nah, nanti akan diberikan kepada pasien itu pilihan. Apakah mereka akan siap tetap melakukan tindakan dengan resiko yang ada dan prognosis buruk, atau keluarga memilih untuk melihat perkembangan kondisinya saja. Bukan berarti bukan berarti kita mengabaikan kondisi pasien, ya, tapi artinya gini, semua itu adalah pilihan gitu. Kalau memang kondisinya demikian berat dan prognosisnya buruk, artinya tindakan bagaimanapun yang intervensif itu tidak akan mengubah banyak kondisi pasien. Itu juga harus betul-betul bisa dianalisa sama pasien, sehingga keputusan keluarga pasien itu akan membuat mereka merasa bahwa itulah pilihan terbaik baik buat mereka dan buat pasien. Gitu. Karena kita tahu tindakannya berapa invasifnya dan biayanya berapa besar. Artinya itu tidak mudah untuk diputuskan dokter, itu juga tidak mudah diputuskan oleh keluarga. Gitu ya, Wisnu ya. Kalau boleh tahu kamu cek lagi deh pasiennya kalau masih dirawat. Kira-kira Udah pulang, ya tuh, ya, terus beberapa minggu kemudian itu kontrol lagi stroke, kontrol lagi. Berarti bagus dong. Bu. Tapi tindakannya apa? Operatif nggak? Enggak, Bu, kayaknya, Bu. Nggak ada operasi apa, Bu. Berarti kan artinya pada saat itu ketika dilakukan imaging, stroke hemoragik yang terjadi, walaupun misalnya pernah terjadi perdarahan dalam kondisi yang membahayakan, lalu kemudian dilihat lagi impaknya ternyata tidak terlalu besar, tetapi kemudian dia bisa recovery dan kemudian komanya teratasi dengan baik, ya kan? Ya, jadi memang kalau pasiennya koma, kita kan serba salah tuh. Ini pasien koma untuk sementara atau koma seterusnya gitu. Jadi kelebihan dari imaging adalah di sana gitu. Jadi sebelum dokter mengotak-ngatik gitu ya, sebelum bedah-bedah dan ngebuka otak, mereka udah bisa menerawang gitu kan, menerawang. Oh, cuma sedikit aja ininya. Dan kemudian ketika stroke hemoragiknya terjadi, stroke-nya itu tidak mengenai nervus atau neuron-neuron pada pusat-pusat kontrol di otak yang tidak dominan, ya. Kalau dominan itu kan misalnya pusat kesadaran, lalu kontrol-kontrol fungsi vital, misalnya pernafasan, kemudian jantung, dan kemudian daerah-daerah yang terkait dengan kontrol utama, ya, dari fungsi tubuh kita gitu. Dan itu sangat terkait dengan kemampuan dokter untuk melihat itu tadi, struktur anatomi dari otak dengan pusat-pusat kendali yang banyak, plus dengan jejaring pembuluh darah. Kamu bayangkan gini, ketika terjadi stroke hemoragik, kalau dia kondisinya tidak terlalu banyak, tubuh kita termasuk otak itu punya kemampuan untuk melakukan reabsorpsi secara mandiri. Tapi kalau perdarahannya terbatas, gitu. Makanya kenapa pemantauan pada stroke itu harus cukup intens untuk melihat perubahannya. Kalau kita lihat dari kasus kemarin, stroke iskemik juga begitu kan. Jadi stroke iskemik itu ketika ada 3 daerah yang kemudian terbagi dalam kondisi jejas akibat stroke iskemiknya, maka daerah-daerah yang ada di sekitar, ya,
daerah core itu otomatis kalau memang perdarahannya kolateralnya bagus, maka core-nya akan sangat minimal dan dia bisa survive. Ya begitu juga dengan posisi dari stroke hemoragik. Kalau pembuluh darah yang pecah bukan pembuluh darah utama, tapi pembuluh darah perifer dan jumlah perdarahannya juga tidak banyak, bisa jadi komanya bukan karena daerah yang terkena stroke-nya besar atau hebat begitu, tapi bisa juga karena perdarahannya di daerah anggaplah yang ada di perifer itu tadi, tapi kemudian dia mengganggu dari tekanan intrakranial ya. Kalau dia masuk bercampur dengan cerebrospinal, itu akan cenderung membuat orang mengalami gangguan termasuk menekan kesadaran sehingga kesadarannya turun dan dia juga koma. Tapi kita juga lihat apakah pada saat itu juga dia adalah penderita hipertensi. Bisa jadi pada saat kejadian hipertensinya sedang meningkat lalu terjadi pecah pembuluh darah. Tapi ketika di emergency tekanan darahnya kemudian langsung dikontrol hingga kemudian menjadi stabil, maka pembuluh darah yang pecah dapat langsung reda gitu, tidak lagi melakukan tekanan darah yang tinggi yang menyebabkan pembuluh darah mengeluarkan atau kejoran pembuluh darahnya semakin hebat. Ternyata dia akan recovery dan tekanannya darahnya normal lagi gitu. Jadi kondisinya menjadi sangat variatif memang. Tapi setidaknya kita tahu bagaimana akhirnya prosesnya. Jadi kalau kalian nanti terkait dengan stroke memang baca lagi anatomi dari pembuluh darah ya. Saya ada semacam sedikit resume, mungkin saya share nanti di GCR, di stroke hemoragik, saya tambahkan satu lagi ya, supaya kalian menilik sedikit aja ya, jejaring dari pembuluh darah otak, terutama yang dari percabangan yang intrakranial. Oke, Wisnu, makasih banyak. Itu kamu yang ngerjain gambarannya? Iya, Bu. Terus mau kamu sajikan nanti sebagai atau lihat datanya, Bu, takutnya ada hilang, Bu. Soalnya lumayan lama, Bu. Kemarin juga sempat trouble di alatnya juga, belum dicek lagi ya, masih ada atau tidak gambarnya, Bu. Kenapa bisa nggak ada? Memangnya nggak error, Bu, kemarin, Bu. Itunya alatnya sempat error, terus diinstal ulang, Bu, aplikasinya. Itu takutnya ikut hilang semua. Yang install berarti vendor ya? Iya, Bu, mohon. Kemudian backup datanya nggak ada ya? Artinya satu etape biasanya nggak pakai backup data ya di rumah sakit? Belum, waktu itu belum sempat dimasukin, Bu. Atau gimana Wisnu, PR itu kalau kayak gitu sampai data-data hilang hanya gara-gara iya, Bu. Mohon. Baik, makasih Wisnu share-nya ya. Yang lain ada? Jadi kebayang ya kenapa stroke menjadi penting. Jadi akan menjadi banyak dari pasien kita mengalami stroke. Karena memang satu, hipertensi adalah kasus yang cukup tinggi di Indonesia. Kedua, biasanya pasien-pasien kita bukan orang yang tipikal rajin kontrol ya. Jadi kadang-kadang pusing dikit dianggap biasa. Padahal pusingnya itu gara-gara itu tadi ya, hipertensinya lagi naik terus ada sesuatu yang error pada pembuluh-pembuluh darah di otak dan bisa jadi itu adalah stroke kecil yang recovery stroke kecil lagi itu nanti akan sangat mengganggu dan tiba-tiba ketika ada stroke yang hebat dia langsung koma. Kenapa? Karena sebelumnya pada daerah otaknya itu sudah terjadi impact kecil akibat stroke kecil yang sebenarnya tidak sampai mengakibatkan kondisinya menjadi berat. Nah, kalau kemudian pada satu etape di mana serangan stroke-nya hebat, daerah-daerah yang dulu pernah kena stroke ringan, itu akan menjadi bagian yang memperburuk kondisi stroke yang terjadi pada saat itu. Itu juga harus kalian pertimbangkan, ya. Gitu. Dan nanti kalau suatu saat kalian udah belajar nih, jadi lulusan, atau sekarang juga lagi belajar, jadi lihat lagi tuh hasil imaging, mana-mana, dan variasi dari hasil gambaran stroke-nya, ya. Mana yang betul-betul ini ada stroke hemoragik, mana bagian-bagian yang sebenarnya adalah sebenarnya stroke iskemik gabung dengan stroke hemoragik perdarahan. Atau kemudian kalian lihat perdarahan-perdarahan yang tidak cuma intracerebral tapi daerah yang juga perifer. Gitu. Nanti perbedaannya di mana. Oke, ini sudah azan kalau di tempat saya. Masih ada pertanyaan? Izin bertanya.
Siapa? Boleh? Itu namanya? Saya sambil dengerin azannya, silakan. Ini Bu, saya Melita Bu. Mau tanya, kalau stroke infark itu apakah benar asalnya itu dari perdarahan lama Bu? Yang mau ditanyakan infarknya? Iya, jadi stroke karena infark itu akibat adanya perdarahan lama gitu Bu. Karena kan kalau di gambaran CT scan itu kalau infark itu dia ada bagian otak yang menghitam gitu Bu. Nah itu apakah karena perdarahan lama atau gimana Bu? Ya jadi tadi kita sempat sampaikan ya. Jadi ketika kita bilang stroke hemoragik itu bisa jadi dulu pernah riwayat stroke iskemik dulu, tapi dia stroke iskemik yang relatif jadi gini, ada onset misalnya, aduh nyeri kepala sekali tuh sampai pingsan gitu. Terus kemudian setelah pingsan kayaknya recovery, cuma nggak sampai masuk rumah sakit. Apakah bisa jadi itu stroke iskemik, misalnya pada mereka yang penderita hipertensi, bisa aja. Karena stroke iskemik yang relatif recovery, jadi bisa hanya kondisi yang onset sesaat, lalu kemudian dia mengalami sakit, tapi tidak sampai diperiksa, tidak sampai ke rumah sakit misalnya, itu hanya ke puskesmas, lalu kemudian pusingnya sudah hilang, lalu kemudian nyeri kepala hebatnya sudah tidak ada, gitu ya. Apakah kemudian jejak infarknya masih ada dan kemudian artinya infarknya tidak kembali utuh? Iya. Kan kemarin kita bicara tentang daerah core sama daerah perifernya yang kemudian bisa recovery, bisa enggak. Daerah core-nya bisa jadi recovery sedikit, tapi masih ada jejak masih. Lalu kemudian daerah infark adalah sebuah defek. Artinya daerah itu sudah tidak utuh lagi seperti 100%. Termasuk kondisi pembuluh darahnya. Betul ya? Gitu. Jadi daerah itu menjadi daerah yang lemah, daerah yang kemudian defect. Lalu kemudian suatu saat bisa nggak daerah yang dulu pernah jelas mengalami stroke iskemik terjadi hemoragik? Bisa. Gitu. Jadi itulah yang akan memperparah serangan stroke-nya. Itu tadi. Dan bisa jadi daerah yang dulu mengalami infark yang luas, kemudian bisa recovery lagi, sehingga kemudian sisa-sisa infarknya hanya daerah yang kecil-kecil. Iya, makanya kenapa orang yang mengalami stroke pertama, itu betul-betul harus kemudian dijaga kondisinya. Apakah dia karena dia akan selalu beresiko untuk mengalami stroke berikutnya. Apakah stroke berikutnya stroke iskemik? Bisa. Apakah stroke berikutnya stroke hemoragik? Bisa. Karena variasinya sangat banyak. Karena siapapun yang sudah mengalami stroke, bisa jadi penyebab stroke-nya bukan cuma sekedar stroke iskemik. Dia ada hipertensi juga, dia ada kadar lipid yang tinggi juga, ada flak-flak dalam pembuluh darah otak juga gitu. Jadi semuanya kayak itu ya, banyak kondisi yang meliputi kasus stroke-nya itu sendiri. Sehingga di satu sisi dia mengalami stroke iskemik, sudah recovery, sudah kembali normal, sudah. Akankah terjadi serangan berikut? Iya. Makanya kemudian dia selalu harus kontrol pembuluh darah, harus kontrol hipertensinya, harus kontrol kandungan lipidnya. Terutama kalau mereka yang sudah hipertensi, diabetes pula. Itu. Jadi udah rentan sekali. Kan orang yang diabetes itu sangat sulit mengontrol gula darahnya, apalagi yang tidak disiplin dengan pengobatan. Jadi kadar gulanya akan turun naik. Itu akan memperberat kondisi pembuluh darah di semua bagian, termasuk pembuluh darah otak. Gitu. Ya, jadi kenapa misalnya pada Siti kok udah ada darah infark, ini muncul lagi stroke hemoragik? Iya, bisa gabung memang. Walaupun memang akan jadi khusus kasus per kasus ya, jadi tidak pada semua orang. Bisa jadi gitu. Ya, oke. Ada yang lain? Bu, izin bertanya Bu. Dengan Angri, Ihsan. Bagaimana Pak Ihsan? Boleh apa aja? Boleh apa aja. Saya panggil apa ya kalau aja? Panggil tampan juga nggak apa-apa. Coba lihat yang gantengnya, coba saya lihat. Oh enggak. Saya mau nanya ini, kan
sering dapat pasien gitu ya medical check up untuk MRI. Tapi rata-rata ditemukannya tuh walaupun dia muda sama tua, dia tuh ada infak lakuner. Terus dia tidak lakuner, infak yang kecil-kecil. Kecil ya. Kenapa infak lakuner itu hampir tidak menimbulkan gejala, Bu? Soalnya setiap pasien yang saya periksa di sini udah ada infak lakuner, keluhannya apa enggak, cuma medical check up aja. Tapi ternyata ditemukan itu infak lakuner yang dia emang gak pernah ngerasa pusing, gak pernah ngerasa apa. Oke, saya boleh tahu pasiennya usia berapa? Ada banyak rentangnya sih, Bu. Ada yang paling muda 25. 25, oke. Dia tidak pernah ada riwayat apapun? Trauma Tidak pernah ada riwayat apapun. Trauma misalnya? Rokok misalnya? Tidak ada. Kalau merokok, saya gak nanyain dia sampai merokok enggak, soalnya perempuan sih waktu itu. Oh, perempuan. Gak enak kalau nanya waktu itu. Oke, itu MRI-nya MRI saja? Enggak MRI yang khusus? Enggak, kita bikin MRI biasa aja, rutin. Jadi sebenarnya itu kan medical check up ya. Kalau medical check up kan statusnya jadi bukan harus diterapi. Dia hanya cuma pengen tahu apakah dia punya resiko gitu. Yang resiko yang kemudian menghambat produktivitas dia ya. Selama ada defek dan defeknya tenang, it's okay, berarti dia normal, stabil, ya kan? Tetap dia adalah tetap akan menjadi catatan bahwa hasil MRI-nya demikian. Gitu misalnya kayak saya misalnya, dulu saya pernah kena TB misalnya. Jadi saya normal, paru saya juga nggak sesak napas, tapi gambaran parunya tetap ada pasca dulu pernah ada infeksi gitu. Tapi nafas saya sesak enggak. Tapi itu akan menjadi catatan saya tetap di hasil dari gambaran paru, iya kan? Tapi kemudian medical check up akan keluarnya apa? Normal nggak? Status saya sehat nggak? Enggak. Halo tampan, ya. Sehat nggak? Sehat kan? Ya. Artinya apa yang kita temukan pada imaging tetap akan ada laporannya bahwa ada iskemik lah, kemudian ada laporan gitu, itu harus detail karena gambaran yang kelihatan gitu. Tapi sebagai kesimpulan, apakah itu menjadi sebuah hal yang dia berada dalam status sehat tidak sehat, itu harus di-combine dari seluruh hasil pemeriksaan. Misalnya hasil MR-nya memang ada defek, tapi defeknya relatif kecil. Kalau relatif kecil bisa nggak dianggap masih ditoleransi? Iya, tapi suatu saat dia periksa lagi, ada penambahan lesi-lesi seperti itu, bisa nggak kita memberikan warning kepada pasien? Iya. Ya, berarti dari yang sebelumnya dengan yang sekarang itu ada perubahan dan kemudian ada daerah-daerah yang resiko. Atau bisa juga jejas yang muncul itu tidak pada pembuluh darah utama. Sangat perifer dan sangat kecil. Itu daerahnya di mana? Kamu tahu nggak? Dan tidak seberapa luas ya, koronarnya tidak luas kayaknya. Kecil. Ya, kecil. Tapi berarti di daerah itu sudah terjadi proses sesuatu yang harus diwaspadai. Karena pada jejas dimanapun di tubuh kita itu mampu untuk melakukan kompensasi. Jadi gini, itu kan ada daerah infark ya, satu sisi daerah yang kecil. Kenapa dia walaupun sudah ada infark tetap survive selnya? Walaupun ada bagian jejas, ada bagian mungkin neuron yang sudah tidak sehat atau mati. Tetapi sekitarnya masih bisa menunggu fungsi itu. Karena memang perdarahannya tidak luas, sehingga infark yang terjadi bisa kemudian dikompensasi oleh sel-sel neuron sekitar. Pertama, ini teori yang baru ya, sel neuron itu akhirnya ternyata diakui oleh para ahli sekarang cenderung untuk mampu melakukan recovery dan kemudian bercabang lagi gitu. Jadi dia bisa bertumbuh walaupun dengan kemampuan yang masih belum diketahui bagaimana mekanismenya. Itu satu. Ya, jadi dia bisa recovery. Kedua, itu ada kolateral. Jadi kalau daerah itu terjadi infark, tetapi ya jaringan pembuluh darahnya sangat kaya, apalagi usianya masih muda, berarti pembuluh darah sekitarnya masih fresh banget kan.
dia akan melakukan simpul-simpul network yang baru untuk memperbaiki daerah yang dulu pernah infak. Akan beda misalnya kalau infaknya terjadi pada usia lanjut. Kemampuan pembuluh darahnya untuk merangkai lagi pembuluh darah yang baru kira-kira terbatas atau lebih bagus? Lebih terbatas kan, gitu. Sehingga impak-impak seperti itu kalau terjadi pada usia yang lebih tua pasti akan jauh lebih beresiko lagi dibanding mereka yang usianya muda. Karena apa? Karena satu, kemampuan recovery-nya menjadi lebih sedikit dan kemampuan membuat networking pembuluh darah baru pada daerah yang sudah mengalami jejas itu juga lebih terbatas. Jadi kalian harus pikirkan ya. Pertama, otak itu punya kemampuan recovery. Ya, tergantung dari perluasan daerah yang mengalami kerusakan, baik oleh proses iskemik maupun hemoragik. Maksud saya stroke iskemik maupun hemoragik. Ya, kalau terjadi pembuluh darah yang rusak atau pembuluh darahnya mengalami sumbatan, ingat ada proses kolateralisasi. Jadi percabangan dari daerah sekitar yang tidak mengalami jejas untuk mengcover daerah yang luka. Gitu. Jadi kenapa pada pasien stroke yang kira-kira nih kalau menurut kita ini kurang lebih jejasnya sama, usianya sama, tapi yang satu kemampuannya lebih bagus sehingga dia bisa sembuh dan kembali normal, yang satu penyembuhannya lebih lama dan memberikan disabilitas. Itu nggak bisa dibandingkan apple to apple gitu ya, karena badan orang itu udah dengan pabriknya masing-masing gitu. Jadi makanya kenapa layanan medis itu menjadi sangat unik karena apa? Kita melihat perangkat yang satu sama lain akan selalu beda orang per orang. Gitu. Jadi walaupun ada artificial intelligence, itu suatu saat nanti tidak hampir bisa menguasai manusia yang akan melakukan. Walaupun bisa untuk hanya menjadi pendukung gitu. Karena apa? Karena memang mesin-mesin yang harus dilihat orangnya itu memang berasal dari pabrik yang beda-beda, benar nggak? Melita sama teman yang sama cantiknya kan pabriknya beda ya, gitu. Jadi nggak bisa sama. Walaupun kayaknya otaknya gitu kira-kira kita samalah nih berapa gram sih ya, setengah gram, 500 gram sama otak. Tapi kan pembuluh darah kolateralnya rangkaiannya beda gitu ya. Itu yang kemudian harus kalian pikirkan. Jadi kalau kita semua itu bisa sehat, itu memang masing-masing orang ini harus bersyukur gitu, nggak boleh dititipkan rasa syukurnya itu ke orang lain ya, karena pabrik kalian itu fungsinya beda sendiri, jadi harus kalian sendiri yang ngopenin ya. Gitu ya kira-kira ya. Jadi jangan bingung kenapa ini beda ya, makanya setiap kasus itu harus dicermati secara personal gitu, walaupun dibandingkan hanya sebagai untuk kemudian melihat saja pertimbangan-pertimbangan tertentu. Tidak ansih kemudian sama setiap kasus itu. Makanya kenapa kalau dalam kedokteran studi kasus itu nggak akan pernah habis. Karena walaupun sama-sama stroke di area yang sama, penyebabnya sama, karena orangnya berbeda ya studi kasus yang berbeda gitu. Ya. Oke. Baik, itu dulu ya. Di sini kita sudah zuhur. Cukup ya. Jadi pekan depan kita akan presentasi. Jadi presentasinya itu pertama adalah kasus kamu apa, lalu kemudian kamu sampaikan gambaran dari pasiennya dengan imaging yang ada, sambil kamu nerangin patofisiologinya. Kalau kamu memang sudah cukup paham dengan pengambilan imaging MRI-nya, berarti potongan mana ya, size berapa dan lain sebagainya itu diterangkan, karena nanti adik-adik yang dari kelas reguler turut menyimak gitu ya. Nanti kalau mereka mengajukan pertanyaan kalian harus bisa jawab sekalian ya. Jadi dibaca juga ya referensinya ya. Gitu nanti kalau memang saya butuh support saya support. Oke ya, siap ya. Itu yang nama-namanya sudah saya sebutkan. Jadi jangan lupa, aduh ini saya belum bisa sempat baca, itu jangan ya. Mudah-mudahan kita semua bisa share, bisa lihat kasus-kasus yang beragam ya dari setiap yang bisa kalian tampilkan. Jadi adik-adik kelasnya nih udah semangat nih dan pasti akan bisa sangat bermanfaat ya belajar dari kalian yang sudah super kerja keras ya untuk melakukan kerja juga, sekolah juga gitu ya. Baik, sampai ketemu bagi kalian yang
nanti berpuasa sama ibadah Ramadan. Mudah-mudahan semangat ya. Nanti bagi yang kalian yang mendampingi rekan-rekan yang berpuasa juga lebih semangat ya. Ya yang tidak berpuasa ya. Mudah-mudahan Ramadan itu membuat banyak kebaikan ya, banyak inspirasi. Oke, Medita, ada apa? Ya, itu kan yang Ibu presentasi mingpan itu ada nama Heri, Bu. Di sini ada 2 nama Heri, Heri Firdaus atau Heri Sujito, Bu. Sebentar. Saya ada catatannya. Kalau berarti yang masih bingung Heri satunya ya. Berapa banyak Heri sih? Oke, ada 2, Bu. Oke, di catatan saya ada Heri plus nama kasusnya. Tapi nanti saya cek dulu ya. Saya harus buka catatan saya, masih berantakan di meja semua nih. Daripada kalian bingung, nanti saya sampaikan ke Melita aja kalau gitu ya. Ya, karena saya ngelihatnya itu by kasus. Ibu, maaf ini. Oh gitu, ya Bu. Ya. Jadi untuk yang Heri, izin foto bareng dulu, Bu. Oh, foto bareng, iya silakan. Mana yang ganteng dan cantik yang wajahnya? Ini dong. Oke. Mantap. Iya. Foto ya, 1, 2, 3. Sudah, Bu. Oke, kalian tahu ya, kemarin kita baru ada pengukuhan guru besar, Prof. Santi, tapi memang dari bagian gizi. Jadi mudah-mudahan nanti kalian juga bisa sampai pada tahap itulah ya. Kalau misalnya nggak berniat jadi profesor, niatlah jadi pakar ya. Pakar di unitnya masing-masing, kalau bisa di dunia nasional, internasional gitu ya. Karena bagaimanapun pengalamannya jangan dipendam ya, pengalamannya di-share untuk yang lain. Ya, mudah-mudahan itu berkah ya. Itu kan pentingnya kita berbagi ya, berbagi kebaikan, berbagi ilmu. Karena mudah-mudahan semuanya menjadi manfaat gitu. Oke, sampai ketemu ya. Selamat semuanya. Sukses Ramadannya, sukses bekerjanya, belajarnya juga. Sampai ketemu pada kapan? Mudah-mudahan semua kalian bisa siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Pak Samsul nanti gimana? UTS. Pak Samsul. Asuin UTS. Pak Samsul jam berapa, Mas? Maghrib. Oh iya? Gabung sama reguler UTS-nya. Izin aja lah, mau persiapan tarawih gitu. Betul. Bener habis tarawih. Minggu depan jadinya. Minggu depan offline lagi. Ikutan Wisnu lah pokoknya. Jadi jangan sampai offline kasus itu. Iyalah.